Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Angelita Wahyu Olivia dari kelas 11 MP3. Saya Darti Agustin dari kelas 11 MP3. Di sini kami akan menceritakan tentang peristiwa pertempuran Ambarawa. Halo semuanya, bayangkan di pagi yang berkabut di kaki Gunung Unggaran, udara dingin menusuk tetapi semangat para pejuang masih membara panas. Disitulah, di sebuah kota kecil bernama Ambarawa, sejarah besar bangsa ini tercipta. Inilah kisah tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran yang membuktikan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Rebut negara. Ini saya belum mungkin Ambarawa kembali merdeka macam ini. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, rakyat bersuka cita, namun belum genap 2 bulan mereka datanglah pasukan sekutu ke Indonesia. Katanya mereka datang untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tapi ternyata di balik itu adanya tersembunyi mereka datang bersama Nica, yaitu pasukan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Awalnya rakyat menyambut mereka dengan hati-hati, tapi kemudian pasukan sekutu dan Nica mulai bertindak sewenang-wenang. Mereka membebaskan tentara Belanda, merampas senjata rakyat, dan memperlakukan penduduk setempat. Kemarahan rakyat pun meledak, dan dari sinilah api perlawanan mulai berkobar. Kisah ini dimulai di Kota Magelang bulan Oktober 1945. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) cikal bakal TNI dipimpin oleh Kolonel Soedirman, Letkol M. Sarbini, Mayor Istiman. Mereka menentang keras tindakan pasukan sekutu yang membantu Belanda untuk merebut kembali kekuasaan. Terjadi bentrok di Magelang, namun setelah dimediasi oleh Gubernur Jawa Tengah Mr. Wotonegoro, pasukan sekutu meresmikan mundur ke Ambarawa. Namun mereka mundur bukan untuk menyerah, tapi justru untuk memperkuat pertahanan di sana. Pasukan Indonesia tak tinggal diam. Kolonel Sudirman memimpin pasukannya mengejar sekutu hingga Ambarawa. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi tembakan gencar dari musuh. Dalam pertempuran itu, Mayor Istiman, salah satu perwira terbaik, gugur di medan perang. Kabar itu mengguncang seluruh pasukan. Tapi justru di saat itulah Kolonel Sudirman berdiri tegak dan berseru, "Jangan mundur, kita berjuang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk tanah air kita." Seruan itu membangkitkan semangat semua prajurit. Mereka siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Kolonel Soedirman bukan hanya berani, tetapi juga cerdas. Ia merancang taktik yang kemudian terkenal dalam sejarah, yaitu adalah strategi supit urang yang artinya capit gudang. Dalam strategi ini, pasukan Indonesia melawan musuh dari 2 sisi, dari arah Bani Biru dan Bendono, sehingga pasukan sekutu terjebak di tengah kota Ambarawa. Dari perbukitan, rakyat dan laskar pejuang ikut membantu. Mereka membawa logistik, obat, bahkan bambu runcing untuk melawan tentara bersenjata lengkap. Suara meriam mengguncang Ambarawa selama 4 hari 4 malam dari 12 sampai 15 Desember 1945. Langit memerah oleh nyala api, tapi semangat rakyat tak pernah padam.
Akhirnya, pada 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa. Bendera merah putih berkibar gagah di atas kota, disambut sorak dan tangis bahagia rakyat. Pertempuran itu menjadi kemenangan besar pertama setelah kemerdekaan, dan sebagai penghargaan atas kepemimpinan dan keberanian, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat yang kelak dikenal sebagai Panglima Besar TNI pertama. Teman-teman, pertempuran Ambawara bukan hanya soal peluru dan senjata, tetapi tentang semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air. Rakyat, laskar, dan tentara berjuang bersama tanpa pamrih. Mereka rela berkorban hanya untuk kemerdekaan Indonesia yang sejati. Sejak saat itu, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri untuk mengenang semangat para pejuang Ambarawa. Dan di kota itu kini berdiri megah monumen Balagan Ambarawa, tanda bahwa perjuangan mereka tak pernah dilupakan. Jadi teman-teman, bila suatu hari kalian merasa lelah, ingatlah kisah Ambarawa. Ingatlah bagaimana para pahlawan berjuang tanpa kenal takut, hanya demi kita, generasi penerus bangsa ini. Karena seperti kata Kolonel Sudirman, perjuangan kita belum berakhir. Selama masih ada ketidakadilan, selama itu pula kita harus berjuang. Terima kasih.